Yoko bermain game selama 32 tahun. Dia cuma di rumah saja tanpa keluar. Sampai sore dia baru bangun. Ibu membawakan makanannya tapi ia tidak peduli. Setelah makannya dia terus bermain game. Di ruangan yang penuh dengan makanan ringan. Apalagi Yoko juga mengajak keponakan bermain game. Hanya ketika kerabat yang marah mencabut kabel listrik. Dia baru ingat sesuatu lalu pergi ke dapur untuk mencari makanan. Tetapi baru mencicipi sepotong, ia udah membuangnya. Lalu Yoko mengambil dompet ibunya dan pergi ke supermarket untuk membeli makanan. Ini satu-satunya kegiatan gadis tak berguna hari ini. Tapi tak disangka dalam waktu 3 bulan. Yoko sudah menjadi gadis yang pesona. Suatu hari, kakak Yoko menyarankan ia bekerja. Yoko memercikkan air ke wajah kakaknya. Dan kakaknya tidak menyerah. Keduanya bertarung. Yoko disematkan di tanah oleh kakak perempuannya. Setelah melihat hal tersebut, ibu mereka sangat marah hingga penyakit perutnya kambuh lagi. Yoko sedang gempar meminta untuk meninggalkan rumah, tapi tidak ada yang menyangka akan menahannya. Untungnya, ibu Yoko masih memberi uang untuknya. Tapi setelah ia menyewa hotel, udah kehabisan uang. Jadi ia harus membuat CV lamaran kerja. Tapi ia nggak tahu harus menulis apapun. Untungnya, sekarang supermarket perlu merekrut staf. Namun untuk menjadi seorang kasir, Yoko harus banyak belajar. Rekannya adalah pria yang mesum. Yoko harus bersembunyi di gudang, dia kebetulan bertemu dengan seorang wanita tua yang gila. Baru-baru ia jatuh cinta dengan pria. Setelah Yoko pulang kerja, dia melewati sasana tinju. Setiap hari, ia juga memandangnya berlatih. Karena di dalamnya ada pria sangat tampan bernama Aiki. Setelah melihat pria keluar, ia buru-buru kabur. Karena Yoko pikir ia tidak pantas untuk jatuh cinta. Kebetulan, hari itu Aiki ke supermarket UTK membeli pisang. Yoko yang bingung memberinya kembalian. Tapi ia lupa mengambil pisang. Jadi Yoko buru-buru mengejarnya. Aiki menunggu di depan, ternyata ia sengaja tak ambil pisang. Ia mau mengajaknya keluar. Karena inilah kencan pertama, jadi Yoko sangat gugup. Dia juga secara khusus membeli bra baru, menunggu di gerbang keesokan paginya. Tapi kencan bukanlah seperti yang dia bayangkan. Keduanya cuma memandang monyet aja, bahkan berdiri berjauhan satu sama lain. Tak ngomong apapun. Yoko bertanya kok ia mengajaknya ke sini. Ia membalas karena ia nggak menolaknya. Tapi Yoko tak marah sama sekali, ia masih diam-diam mengikutinya. Memang kekacauan. Setelah pulang, Aiki terus ke supermarket membeli pisang. Ia ngomong ia lupa uang, jadi ia tinggalkan 2 tiket tinju untuk bayaran. Yoko menonton tinju bersama bosnya. Dia bahkan menganiayanya. Tapi Yoko tak peduli apapun. Meskipun Aiki gagal. Namun Yoko masih ingat dengan jelas momen ketika kedua pemain itu saling menepuk bahu. Bos supermarket mengundang mereka makan. Sekarang Yoko baru mengetahui ini adalah pertandingan terakhir Aiki. Saatnya berhenti pertandingan tinju. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk mencari nafkah di masa depan. Saat dia pergi ke toilet, Aiki bertanya apa hubungannya dengan bos. Ia membalas mereka adalah pasangan. Setelah mendengarnya, ia meninjunya. Dia jatuh dan segera pergi. Setelah itu, pria itu melampiaskan amarahnya pada Yoko. Setelah memukulnya, ia menyeretnya ke hotel dan ingin memperkosanya. Ia tak bisa lolos. Saat ia sedang tidur, Yoko dengan tenang melapor ke polisi. Lalu ia pulang. Ia berbaring di tanah, lalu pingsan. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada yang curhat. Keesokan harinya, Yoko ke supermarket. Pria yang mesum udah mencuri uangnya lalu melarikan diri. Ia bahkan memarahi Yoko melalui kamera. Meskipun Yoko udah melaporkan polisi, tapi semua informasinya adalah palsu, tak bisa menangkapnya. Yoko mau bertemu dengan Aiki untuk menjelaskan. Tapi Aiki udah berhenti dari pekerjaannya. Seseorang meletakkan selebaran di tangannya. Pada malam Yoko melihat informasi di lamaran, dia melamar posisi tersebut. Dia pikir dengan cara ini dia bisa bertemu Aiki. Meski gerakannya kaku dan kikuk,
Yoko dengan berani bergerak maju. Kemudian dia bertemu dengan Aiki yang mabuk di supermarket. Dilempar keluar oleh staf supermarket. Yoko menemukan Aiki di TPA. Jadi ia udah mengantarnya ke rumahnya. Dia belum pernah masak tapi sekarang dia memasak sup untuk Aiki. Aiki bertanya kepada ia hubungan antara ia dan pria itu apa. Yoko menjelaskan dengan jelas lalu kembali ke ruang latihan. Dia terbiasa berlatih setiap hari. Namun sayangnya, Yoko terkena flu dari Aiki. Aiki memasak steak daging sapi untuk Yoko. Tapi sepotong daging sapi ini sangat keras. Ia tak bisa makan. Yoko menangis. Aiki melihatnya jadi ia memeluknya. Mereka telah hidup bersama sejak saat itu. Namun lalu seorang gadis penjual tahu muncul. Sejak itu, Akiki mulai menghindari Yoko. Ia tak pulang ke rumah. Keesokan harinya, ia melihat mereka tinggal bersama. Aiki ngomong Yoko cuma adiknya aja. Lalu ia meninggalkan dengan gadis menjual tahu. Gadis itu bahkan mengoloknya. Hidup sekali lagi menantangnya. Dia memasukkan semua amarahnya ke dalam karung pasir. Ia berusaha berlatih. Ia ingin berpartisipasi dalam kompetisi. Tapi pelatih menasihatinya untuk menyerah. Karena ia udah tua. Tapi ia masih tak menyerah. Saat ada waktu luang, ia terus berlatih. Tingkatkan kecepatan serangannya. Lambat laun, tinju Yoko menjadi lebih lentur. Kecepatan lompat tali juga berlipat ganda. Kecepatan serangannya juga hampir sempurna. Yoko mendaftar pemeriksaan fisik. Dia dengan sangat mulus menduduki puncak ujian. Yoko terus mencari pelatih. Kali ini, ia udah setuju. Kembali ke supermarket, manajer menemukan bahwa Yoko sedang memberi makan wanita tua gila itu. Jadi dia membuang sampah dan nasi sisa bersama. Bahkan ngomong Yoko tergila. Ia segera memukulnya. Setelah itu, Yoko berhenti dari pekerjaannya di sini juga. Dia berlari ke ruang tinju lagi untuk berlatih. Suatu hari, Aiki bertemu dengan Yoko secara kebetulan. Dia melihatnya berkeringat deras, berulang kali meninju karung pasir. Sedemikian rupa sehingga tahu itu dicuri dan bahkan tidak menyadarinya. Yoko pulang ke rumah maka menemukan ayahnya sedang menunggu ia. Ibunya jatuh dan terluka, membutuhkan seseorang untuk membantu mengurus bisnis. Ayahnya memuji ia udah maju. Yoko sangat malu. Setelah pulang, Yoko belajar masak. Dia sibuk dengan keluarganya setiap hari. Sampai malam, ia bermain game dengan keponakannya. Tapi hanya bermain satu game, lalu ia berlatih dengan keponakannya. Bahkan setelah pulang ke rumah, Yoko tetap tidak lupa berlatih tinju. Dia selalu siap bersaing. Suatu hari, Aiki ke toko untuk membeli makanan. Aiki udah lama belum berlatih, jadi ia tak bisa lolos dari Yoko. Aiki udah berubah kerja. Ia juga putus dengan gadis menjual tahu. Yoko mengajaknya menonton pertandingannya. Aiki bertanya kenapa ia berlatih tinju. Yoko membalas dia mengagumi perasaan saling menepuk bahu. Setelah itu, Aiki dipanggil kembali bekerja. Yoko bertekad untuk mencapai tujuannya. Pada hari kompetisi, Yoko memotong rambutnya yang panjang. Tubuhnya tidak seberat sebelumnya. Lawannya adalah juara bertahan. Sebelumnya, ia belum pernah gagal. Pertandingan baru saja dimulai, Yoko udah ditinju. Yoko seperti karung pasir, bukan pemain. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Semangat pantang menyerah juga tidak ada artinya. Yoko jatuh, mentalnya tidak stabil. Kakaknya takut hingga tak berani terus mengawasi. Tapi Yoko tak mau menyerah. Di ronde terakhir, Yoko terjatuh dan tidak bisa berdiri. Meskipun ia udah berusaha, tapi dia masih tidak bisa mengubah hasil pertandingan. Yoko dirobohkan oleh lawannya. Saat itu, Yoko mengenang kehidupan buruknya dulu. Ia melihat Aiki duduk di bawah. Ia berusaha untuk berdiri. Tapi waktu permainan sudah berakhir. Meskipun dia dipukuli berkeping-keping, dia terhuyung-huyung menuju tribun. Dengan lawan saling menepuk bahu. Gadis lain menepuk bahunya seolah-olah dia sudah lama tidak melihatnya.
Hidup ini begitu sulit. Anda harus bertarung sengit dengan banyak tipe orang. Tidak masalah apakah Anda menang atau kalah, semangat, ya.